Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana keadaan pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah telah membangunkan kita dari tidur kita. Tidur adalah saudaranya apa? Mati. Kita dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman. Alhamdulillah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka sebaik-baik generasi ya adalah generasi yang disebutkan dalam moto hidup kita ya, generasi Al-Quran atau sering disebut generasi Qurani, yaitu generasi yang selalu berpegang teguh, berpedoman dengan Al-Quran. Al-Quran dan Sunnah Nabi kalau digunakan untuk pedoman hidup, ya kita berpegang teguh kepada keduanya. Jaminannya apa? Jaminannya adalah keselamatan dunia dan akhirat. Ya. Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballah wa sunnatan nabi." Aku tinggalkan dua warisan ya, yang apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, maka akan dijamin selamat ya, tidak pernah akan tersesat, lantadillu abada, tidak pernah akan tersesat selamanya ya, yaitu apa? Kitabullah wa sunnatan nabi, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Nah, bagaimana Al-Quran itu menjadi pedoman hidup kita? Paling tidak ada beberapa ciri ya, generasi Al-Quran ya, generasi Qurani. Yang pertama adalah mencintai Al-Quran ya. Mencintai Al-Quran artinya bahwa dia merasa nyaman ya, hidup dengan Al-Quran, merasa nyaman bila dia gimana membaca Al-Quran, merasa nyaman apabila dia mempelajari Al-Quran, merasa senang ketika dia belajar Al-Quran. Itu namanya mencintai Al-Quran ya. Jadi kalau Anda cinta terhadap sesuatu, maka Anda suka menyebutnya, ya apa enggak? Suka menyebutnya karena apa? Cinta ya. Anda suka membacanya, Anda suka mengulang-ulanginya, itu namanya tanda apa? Cinta. Kalau membacanya, menyebut-nyebutnya itu tidak suka, menulisnya gak suka, itu maka cinta yang bohong ya. Orang mengaku cinta tapi tidak pernah menyebut ya, tidak merasa nikmat ketika menyebut ya. Ya, cintanya dipertanyakan ya. Jadi itu pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita menjadi generasi Qurani adalah mencintai Al-Quran. Apakah cukup dengan cinta? Ya, tidak. Cinta itu modal utama ya. Mengapa kok cinta ya? Karena yakin betul ya, ada harapan yang sempurna dengan Al-Quran itu ya. Jadi orang yang hatinya punya harapan sepenuhnya dengan Al-Quran, dengan yakin yang sempurna dengan janji-janji dan isi kandungan Al-Quran, maka dia akan cinta terhadap Al-Quran. Kenapa? Ada harapan yang akan
tuju dimiliki dari Al-Quran itu. Oh, ingin mendapatkan syafaatnya dan seterusnya gitu ya. Janji-janjinya dalam Al-Quran. Itu keyakinan yang ada dalam diri kita tentang Al-Quran itu akan menimbulkan cintanya kepada Al-Quran. Tapi kalau dalam diri kita belum ada keyakinan ya terhadap Al-Quran, ya, maka dia tidak akan mencintai terhadap Al-Quran. Kalau tidak mencintai Al-Quran, maka akan menjadikan Al-Quran sebagai angin lalu gitu ya. Kalau angin lalu, maka dia tidak diberi waktu untuk membacanya, tidak diberi waktu menulisnya, tidak diberi waktu untuk mempelajarinya. Karena apa? Karena tidak ada dalam hati kita Al-Quran. Itu ya, perlu dipahami nih. Jadi untuk itu maka kita perlu meyakini betul ya dengan Al-Quran, sehingga mendatangkan kecintaan kepada Al-Quran. Dan kecintaan kepada Al-Quran telah menjadikan diri kita ya memberikan wakaf waktu kepada Quran. Untuk apa? Untuk membacanya ya, menulisnya, kan gitu. Kemudian tentu untuk memahaminya, mempelajarinya. Mengapa? Ya karena itu dia punya harapan yang sempurna dengan Al-Quran. Tetapi kalau orang yang hatinya kosong dari Al-Quran, kira-kira dia akan meluangkan waktu untuk mempelajari Quran apa enggak? Ayo saya tanya. Kalau orang yang hatinya tidak ada Al-Quran, ya, kira-kira dia punya kesempatan waktu untuk mempelajari Al-Quran apa enggak? Ya, kalau tidak menganggap Al-Quran itu penting, ya, tidak menganggap penting, maka tidak akan diberi waktu untuk belajar. Ya. Jangankan belajar mempelajari isinya, membaca saja tidak ada waktu. Ya, sudah membaca Quran hari ini belum, kenapa? Sibuk, gitu kan? Lah kok sibuk, bukan sibuk belajar Quran, gitu ya. Jadi kenapa? Karena Quran tidak ada dalam hatinya, sehingga tidak diberi waktu untuk belajar Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau orang sudah tidak lagi ada dalam hatinya Al-Quran, maka ya itu tadi, dia tidak akan memberikan perhatian terhadap Al-Quran ya. Kemudian generasi Al-Quran berikutnya tadi ya, setelah cinta dia kemudian meluangkan waktu ya untuk Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian mengerti artinya ya dengan pola tamyiz ya. Maka kita diusahakan bagaimana kita dapat menerjemahkan Al-Quran dengan bahagia, dengan senang hati ya, dengan mudah. Kemudian memahami isinya, kita belajar memahami kandungannya, apa yang dimaksud oleh Al-Quran ya. Kalau orang mempelajari Al-Quran, maka pasti dia akan selalu kurang lagi. Karena apa? Orang belajar Quran, semakin lama kita belajar, maka kita akan semakin kurang. Karena apa? Quran itu memberikan informasi yang sempurna tentang hidup dan kehidupan, sehingga kita semakin membaca semakin tidak tahu ya. Semakin membaca kita semakin kurang. Oh, ilmu Allah begitu luas, Masya Allah ya. Semakin merasa bodoh ya. Karena apa? Orang itu semakin merasa cukup, merasa pintar karena enggak belajar. Tapi kalau belajar malah semakin merasa bodoh, semakin kurang. Ya Allah, ini ilmu ini, ya Allah, ilmu ini banyak, luar biasa. Ya, jadi kita perlu sekali ya untuk mencanangkan, menargetkan. Kemudian
kurang pentingnya adalah menghafal Quran. Mengapa firman Allah perlu dihafal? Ya, orang yang mendapatkan kenikmatan Quran, maka dia tidak pernah tinggal ya untuk mengucapkannya, menzikirkan, melafazkannya. Bagaimana kita akan menzikirkan Quran, melafazkan Quran di setiap saat ketika kita tidak menghafal Al-Quran? Ya, apa yang akan dihafal ini? Ketika kita sakit, ketika kita menjelang mati, ya, itu yang keluar dari mulut kita apa? Yang keluar dalam hati dan pikiran kita. Ya, kalau truk isinya pasir, ketika dia guling itu yang akan keluar dari truk tidak mungkin susu, ya enggak? Karena dia muat pasir, ketika dia gelempang yang keluar apa? Ya pasir kan gitu. Begitu juga orang yang hatinya cinta kepada Al-Quran, mulutnya selalu melafazkan Quran, ketika dia mati dia juga kita melafazkan lafaz-lafaz Quran. Bahkan lebih dari itu, ketika dia dalam setiap saat bibirnya akan dibasahi dengan zikrullah, dan sebaik-baik zikir kepada Allah adalah Al-Quran ya, karena Al-Quran itu az-zikru ya. Jadi membaca Al-Quran itu bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa ya. Dan orang akan merasa nikmat dengan Al-Quran itu sendiri ya. Masya Allah. Kemudian selanjutnya adalah dia akan meluangkan waktu untuk bagaimana mengusahakan mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkan Al-Quran. Apa yang sudah diyakini, apa yang sudah diketahui, apa yang sudah dipahami, akan mudah dia mengamalkan. Yang terakhir adalah mendakwahkan Al-Quran. Kita perlu bagaimana Al-Quran ini dimiliki oleh setiap dada manusia. Orang yang akan menjelang ajalnya, orang yang hidup, ya bagaimana ada Al-Quran dalam dirinya. Sebab orang yang hatinya kosong dari Al-Quran, ya seperti mana rumah yang kosong. Ya, rumah yang kosong itu rumah yang diibaratkan hati yang tidak ada Al-Quran seperti rumah yang kosong. Selanjutnya usaha-usaha kita untuk membesarkan Al-Quran ya, banyak menjalin hubungan dengan Ahlul Quran, banyak menjalin hubungan dengan orang-orang yang mencintai Al-Quran, supaya hati kita dipersaudarakan, dicintakan kepada orang-orang Ahlul Quran. Dengan cara demikian insya Allah akan membimbing kita ke jalan yang benar, supaya Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang benar, maka kita selalu mengiringi dengan doa-doa, dengan istiqomah terus mengamalkan Al-Quran. Maka insya Allah hidayah Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.